Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pendidikan Pancasila. Menurut saya, kita coba menurut teteh negara itu apa? Oh, Indonesia negaranya berdaulat pada amat. Jadi negara itu adalah ada beberapa unsur negara yang harus dimiliki oleh satu negara. Yang pertama wilayah. Pulaunya itu Pulau Sumatera, provinsinya Aceh. Kalau Merauke di mana? Papua. Dan kedua yaitu rakyat, penduduk yang tunduk pada kekuasaan negara. Kalau negara tidak punya rakyat, nggak bakal jadi negara. Yang ketiga tentunya ada pemerintahannya ya, lembaga yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur negara. Perkembangan dari keluarga dan desa memiliki kesatuan yang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang baik. Di kedua, negara adalah sebuah family hidup bersama yang diatur oleh sistem hukum dengan unsur paksaan satu paksa. Karya bersiku yaitu unsur paksaan. Nah, kedua kan terus ada tadi gue kasih hukuman. Kalau yang koruptornya mungkin nggak mau, saya kan mau di penjara. Tapi kan sesuai hukum yang berlaku. Yang pertama, tadi kita baru membahas mengenai negara menurut beberapa teori. Coba, ini boleh dibacain yang pertama. Teori kemerdekaan. Iya, sok. Negara bertujuan menjamin kemerdekaan individu dan menegakkan hukum. Teori keadilan. Negara berfungsi untuk mencari kesejahteraan. Negara sebagai alat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat umum. Tujuan Bukan dari konflik dalam negeri. Kalau misalkan dari dalam, kalian tahu nggak tentang pemberontakan di Papua misalkan, tahu nggak? Ada kekerasan, nah itu contoh dari ancaman dalam negeri. Nah, tujuan negara yang pertama melindungi rakyat dan wilayahnya. Kalau misalkan negara tidak melindungi dari ancaman tersebut, maka negara tersebut gagal. Yang kedua, menegakkan keadilan melalui hukum dan pemerintahan yang adil. Dari sebuah negara. Menurut kalian negara itu apa sih? Kan tadi udah dijelaskan ya, tapi aku pengen pendapat kalian, negara itu apa? Boleh dong yang mau boleh nanti ada hadiahnya. Pancasila. ya Pancasila menurut aku itu peraturan yang paling tinggi kedudukannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Good. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan Undang-Undang tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila. Kalau dibakar, Pancasila itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, maka mengikat kuat. Fungsi sebagai kehormatan tinggi dan benar. Artinya Pancasila itu sumber dan salah sumber hukum yang ada di Indonesia. Nomor 12 tahun 2011 Pancasila itu ditetapkan sebagai sumber dari segala Dan tahun 1945 adalah pelaksanaan nyata dari nilai-nilai Pancasila. Boleh lihat. Kalau yang tahu boleh langsung jawab aja. Pancasila itu terbentuk dari apa? Kan tadi udah dijelasin tuh, Pancasila itu terbentuk dari ada kan ada di slide. Boleh dilihat lagi, kalau misalkan udah nemu bisa langsung disampaikan. Ya. Perkenalkan, saya Giazi. Lalu tes.
Pertanyaannya, bagaimana Pancasila itu terbentuk dari apa? Pancasila terbentuk dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Pendekatan Pancasila sama penjabaran Pancasila. Sebelumnya kalian tahu kan isi Pancasila itu apa? Coba, silakan. Kebebasan beragama, artinya kita bebas beribadah sesuai agama kita masing-masing dan wajib saling menghormati. Di sila kedua, manusia dengan bilang tercermin sesuai Pancasila pertama yang merumuskan ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang seharusnya menghargai perbedaan manusia. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa masuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena itu kan maksudnya keadilan ya. Keadilan wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian apa? Iya. Terus contoh lembaga eksekutif, pemerintah atau menteri, kemudian ada contoh lembaga yudikatif, itu LK atau MK. Dengan agama asal berhidup dengan negara dan tidak perlu standar dan dasar tiga dua tiga segala tersebut diberikan tidak hanya secara buatan, ini juga melalui pemerintahan internasional, TNI atau Polri, Bulog, Daftar dan lain-lain, serta ketaatan membayar pajak untuk sebagian Toleransi siapapun. Mencoba mentoleransi orang lain agar tidak menjadi keributan untuk kalian, tidak menjadi masalah untuk kalian juga. Yang bisa dilakukan dari usia pasti semua orang juga akan bisa melakukan itu. Jadi kalian jangan takut untuk berpendapat, kalian jangan takut untuk bertanya. Ketika kalian semakin dewasa, kalian akan semakin tahu gitu, seberapa bergunanya kalian berani bertanya ke seseorang yang lebih tahu. Siku. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sikat. Siapa yang salah? Silakan mungkin. Kepala MTs Angkat Sindiaan dan Dewan Guru beserta mahasiswa yang baru mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan juga pengarahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa kami, khususnya kelas 9.